dibicarakan atau kalau diselusuri itu ternyata tuh selingkuh itu dimiliki oleh kaum pria itu 99,9%. Nah, wanita tuh harusnya bangkit pada saat seperti itu. Ya kan? Jangan biarkan ada yang menginjak-injak kamu. Jangan biarkan ada yang orang yang berani sama kamu sedikit pun. Jangan biarkan ada orang yang berani sama kamu. Ini penting. Okay. Ya kan? Terus jangan biarkan orang itu ada yang berani tidak sopan sama kamu. Nggak bisa mau dididik seperti apa, ya orang suka selingkuh ya akan suka selingkuh. Dia nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa berubah. Hai Comel, hai. Madusan, aku ditemani Uhti hari ini, ya ampun. Orang baru ya, orang baru, wajah baru. Nanti aku pas next harus ditemanin Faris. Ya, kan nextnya ditemanin Rehan aku. Ya kan ya, lo kesel lah Rehan. Ini adalah bagian dari pembelajaranmu Rehan. Dari semua biar kebagian. Ini masih akal kalau Rehan ini. Tapi kamu sudah dewasa kan? Mendewasakan diri bersama ibu ini. Oh gitu ya. Kamu udah 17 tahun plus kan ya? Bu. Soalnya kan ini omongannya kan penuh kebrutalan. Jadi harus 17 tahun. Aku diguyut, nanti dia nggak jadi ngomong Faris. Ini sebenarnya aku podcast apa training dia sih? Makanya. Ya makanya. Oh iya. Loh, penuh kebrutalan dan kebinalan. Kemaksiatan, ya kan? Soalnya yang dibahas itu adalah kelakuan orang-orang dewasa 17 plus ya. Kalau gitu ya, Bu. plus ya. Pokoknya sudah melewati itu ya. Iya, kalau belum nanti dilewati saja. Kenapa? Jadi ini Ibu. Kemarin itu lebaran harusnya itu kan kita kumpul sama keluarga ya, Bu. Kita lebaran kumpul kebo enggak ya? Asumsi aku iya. Kumpul terus malah hari Kamis kemarin Ibu. Kamis itu berarti lebaran ke 4. Iya, lebaran baru keempat itu ada yang viral. Viralnya apa? Karena ini lagi Bu. Perselingkuhan. Oh, pelakor lebaran. Mungkin THR-nya kurang. Jadi dia cari masalah. Terus memviralkan begitu. Yang bikin viral ini lagi, Bu. Dia itu salah satu oknum dari polisi. Perempuannya polisi? Bukan. Oh, bukan. Lakinya, Bu. Soalnya di Melva Labs di Surabaya tuh ada polisi cuan treatment terus dia. Oh iya. Cantik. Oh, ini yang lakinya polisi. Lakinya polisi. Tapi Bu, yang perempuan Bunde. Oh enggak ya. Bu. Tapi perempuannya cantik, Bu. Oh, tapi selingkuhannya kayak ibu-ibu. Oh, jadi suami istrinya cantik. Ya. Selingkuhannya kayak ibu-ibu. Ya. Suaminya prima kedua berarti. Ya kan? Suaminya Kak Prima kan suka ibu-ibu. Gitu. Yang ginjur-ginjur gitu. Tapi kalau ini ibu-ibu atau ibu-ibu yang ginjur-ginjur juga? Gak terlalu jelas sih, Bu. Soalnya labraknya itu di mall, Bu. Oh, yang labrak siapa? Istrinya sama sepupu sama ponakan. Ngapain? Istrinya cantik? Sedikit. Tapi lebih dari selingkuhannya lah ya? Iya. Ngapain menjatuhkan diri ngelabrak orang jelek ya? Itu. Makanya kita lihat aja ya, Bu ya. Kita lihat aja, Bu. Kak, ini mungkin saudaranya Kak Prima. Mungkin saudara seperguruan. Saudara suaminya Kak Prima. Loh, yang selingkuhannya yang baju kuning ditarik-tarik. Kerudungnya itu. Loh. Masya Allah, kok kayak ngono sih perempuan-perempuan ini sudah seperti anak TK jambak-jambakan di mall. Astagfirullahaladzim, di depan anaknya lagi, Allahu Akbar. Nah, ini yang istrinya, Ibu. Nah, ini yang putih istrinya. itu yang istrinya. Buka ketok terus sing selingkuhannya yang tadi di awal yang ditarik-tarik. Ini polisinya. Ya, betul.
Jadi ceritanya itu Ibu, polisi sama istrinya ini tuh sebenarnya udah ada masalah. Mereka sampai pisah rumah, cuman statusnya itu masih suami istri. Oh gitu. Kan sudah ada masalah ya? Kan nggak apa-apa sebenarnya ya? Yang jadi masalah itu suaminya itu bawa anaknya secara paksa. Oh, dibawa ke selingkuhannya? Ya, dibawa itu dari puasaan ke-21. Hari ke-21. Hari puasa ke-21. Ya, dibawa paksa sama suaminya, diajak main. Terus katanya itu lebaran itu mau dikembalikan, tapi sampai hari Kamis itu nggak dikembalikan, malah diajak main sama yang calon istrinya yang baru, ya, selingkuhannya. Tapi sebenarnya udah pisah rumah, cuman belum pisah kayaknya resmi. gitu, Bu. Terus hujatan netizen apa yang terjadi? Aduh, para wanita-wanita ini kenapa ya menjatuhkan harga diri, martabat sampai mau apa itu labrak-labrakan di mall ya? Iya, di mall kota di Makassar mana ini. Oh, Makassar. Tapi yang perempuannya yang selingkuhannya nggak terlihat jelas ya? Iya, nggak terlihat jelas. Agak sedikit jelas di video satunya sih, Bu, kayaknya. Coba kita lihat. Maksudnya Yang seberapa wajahnya. Jadi ini yang posting siapa? Tuh, fat freezing. Nah, ini ya. Itu yang posting siapa? Itu yang posting Istrinya? itu bukan yang di mall itu, Bu. Kan Oh, ramai orang-orang yang di mall Iya. itu. Oh. Yang viralnya orang-orang di mall. Suaranya sayang. Akhirnya selidik demi selidik ketemu lah. Nah, iya. Karena sebelum-sebelumnya itu ternyata suaminya itu kayak udah punya riwayat selingkuh gitu, cuma nyalain istrinya gitu. Yang mana? Oh. Kenapa kok ya Allah ya Allah? Bingung aku. Hah? Ini tarik-tarikan anaknya itu, Ibu. Jadi si istrinya mau ngambil lagi si anaknya itu. Aduh, anaknya kasihan yo, ini orang-orang tidak punya otak semua. Pelakornya dilingkari gitu. Itu yang kuning tuh kelihatan sedikit itu. Tapi nggak kelihatan. Iya, udah kayak ibu-ibu kalau saya lihat ya. Kan dari belakang. Ah iya. Kan tuh dari belakang. Dari depan, Ibu. Intan, depannya nggak kelihatan. Kan kamu Oh, menaksirkan itunya. ibu-ibu kan terlihat dari belakang bentuknya kayak ibu-ibu. Saya nggak tahu dalemannya sama depannya bentuknya kayak apa. Kupikir udah fix kelihatan wajahnya ibu-ibu gitu. Belum fix kelihatan wajahnya ibu-ibu toh. Belum. Cuman kayak dari belakang Iya, aja kan. dari posturnya aja. Wanita itu biasanya tuh suka bentuknya ibu-ibu. Oh gitu. Yang terlalu polos gitu tuh biasanya gitu. bentuknya kayak ibu-ibu. Kenapa kayak gitu, Bu? Ya belum ke klinik aja sebenarnya. Gitu. Jadi kok heran ya, kenapa ya wanita kok suka menjatuhkan harga dirinya, martabatnya gitu, bertengkar di mall hanya untuk memperebutkan laki-laki. Tapi ini mungkin kan memperebutkan anak mungkin tujuannya ya. Iya. Rebut anaknya. Dia kan kayak nggak peduli laki-lakinya ya. Iya. Hujatan netizen apa yang terjadi? Kita lihat di komen-komennya dulu. Hujatan netizen apa yang terjadi? Kita cari keunikan-keunikan hujatannya. Nyala istri sah. Padahal Ini postingan Instagram. ada di TikTok sama Instagram. Ini Instagram kayaknya. Ini TikTok. Oh, ini TikTok. Iya, ini yang TikTok. Mental anaknya gimana? Kasihan anaknya. Itu kan yang ditanya Iya. bener ya, mental. Semuanya kasihan anaknya itu. Anaknya kan masih kecil banget. Masih kecil. Itu meskipun masih kecil tapi sudah terekam. Sudah terekam di otaknya dia kalau orang tuanya berantem memperebutkan dia sampai segitunya. Itu nanti besar sedikit tuh gampang ini anaknya. Moodnya gampang Mood swing. gampang gitu. Gampang Jadi berubah. di sini ada
Lagi. Habis komennya tah. Komennya ada lagi. Komen. Ini viral. Iya, Ibu, viral. Oh. Viral sekitar 2 hari lalu baru ini. Oh, baru ngangkat. oke. Gitu. Pelengkap kapan ya bisa pulkam ke kampung? Apa sih maksudnya bola? Jangan Simbolnya. bilang lebay, gimana tuh? Polisi mesti. Tapi kalau yang di Instagram itu, Bu, komen-komennya itu banyak yang nyalain polisinya. Ya jelas pasti wong wis kelihatan videonya. Pasti netizen banyak nyalahin suaminya, tapi ya kasihan anaknya. Sebenarnya ibunya juga salah cara ngerebut anaknya itu. Harusnya kan ditunggu terus, maksudnya adalah pasti ada jalan baik-baik. Kalau nggak boleh ya mungkin jangan di depan umum, atau anaknya mungkin dicuri gimana pas lagi sendiri. Maksudnya pas lagi sendiri gitu loh ya. Pas lagi sendiri gitu mungkin anaknya bisa cari cara yang lebih bagus gitu loh. Kalau ini kasihan anaknya ini, dua-duanya ini bukan orang tua yang bijaksana, tapi menyengsarakan anak. Gitu, iya Bu. Ya apa ceritanya? Terus selingkuhan yang pakai kerudung kuning, istri sah yang pakai baju biru. Serius, maksudnya itu gimana tuh? Serius nanya. Oh dia tuh selingkuhannya tuh yang pakai istrinya pakai baju biru tadi. Bukan pakai baju yang putih tadi ya? Pakai baju putih, jadi selingkuhannya. Istrinya tuh datang sama sepupu sama ponakannya. Jadi kayak bikin rencana gitu, Bu. Karena si istrinya ini katanya udah minta baik-baik ke suaminya, cuma suaminya nggak ngasih. Nggak dikasih. Ya, akhirnya bikin rencana di mall itu, gitu, sama sepupu sama ponakannya. Jadinya rame langsung kan satu. Padahal pasti ada cara lebih baik untuk mengambil anaknya. Ini nggak ada konfirmasi dari selingkuhannya atau polisinya? Nggak ada, tapi oh langsung dipecat wes polisinya biasanya kalau kayak gitu. Iya itu langsung hah? Iya. Langsung. Nggak juga kan dia kalau menjabat seperti itu kan nggak boleh. Ada kasus-kasus, maksudnya dia menduakan atau selingkuh tuh nggak boleh langsung. Biasanya ada apa ya, ada hukumnya. Kadang biasanya langsung dilepas gitu. Tapi posisinya. itu Bu, apa katanya tuh sebelum viral ini si suaminya ini pernah kayak dimediasi tentang perselingkuhannya dia. Jadi kayak si suaminya ini udah pernah selingkuh, terus udah pernah diurusin, tapi pas di Polda itu si suaminya malah nyalain istrinya gitu. Yang diselingkuhin. Selingkuhnya sama orang yang sama? Nggak tahu, nggak disebutkan. Oh, nggak disebutin. Iya. Oh, bukan sama orang ini ya. Jadi dia ada selingkuh, berarti memang peselingkuh sejati. Aduh. Hobi. Jadi bukan orang yang selingkuh, tapi orang yang suka selingkuh. Berarti hobi. Jadi penyakit sudahan ya. Terus kalau sama yang ini belum ada confirm ya? Belum ada konfirmasi. Aduh, maraknya pejabat. Ya, kemarin kita bahas RK, sekarang kita bahas polisi. Dari yang atas sampai yang bawah. Bapak-bapak pejabat ini kenapa ya? Dari yang atas sampai bawah semuanya ya, kelakuannya sama. Tapi loh, ngomong-ngomong selingkuh, kemarin saya itu pas pulang kampung itu Lebaran itu hari pertama atau hari kedua itu pas ada ngumpul keluarga banyak, dari yang muda, yang kecil sampai yang tua. Kecilnya tuh umur ya 17-18, jadi sudah boleh nimbrung. Nah itu bahas-bahas itu ternyata itu ya dari usianya ayah saya sebelumnya tuh kan ngumpul ya. Ternyata semuanya tuh mereka suka selingkuh gitu. Iya, ternyata ya semuanya suka selingkuh. Kan saya pikir tuh perselingkuhan tuh trennya sekarang aja. Ternyata tuh dari nenek moyang kita. Lah umur mereka itu loh, dulu kampung itu kayak apa sih? Paling kampung tuh bener-bener mbono sepeda pancal ambek lumpur iku lho paling ambek lumpur. Terus ada salah satu manggilnya pokoknya mbah lah gitu. Pokok saudara manggilnya mbah itu. Terus barusan almarhum. Itu cerita kita tuh ngakak-ngakak gara-gara ya gitu. Sering main sama istrinya, selingkuh sama istrinya. Selingkuh tuh sama istrinya orang. Terus pernah dipenjarakan. Terus ayah saya tuh ngakak-ngakak, iya dipenjarakan malah aku ngirim makanan, ngirim apa, selingkuh sama istrinya orang. Jadi
jadi kebiasaan selingkuh ini memang ya kalau dibicarakan atau kalau diselusuri itu ternyata tuh selingkuh itu dimiliki oleh kaum pria itu 99,9%. Hampir 100% ya Bu ya. Coba tanya yang di depanmu. Ayo gimana Mas Faris? Mas kan nggak popor ya jujur soalnya kan saya pacaran. Kalau nggak pacaran nggak selingkuh. Dulu. Pasti pernah pasti. Itu selingkuh kamu. Bayangin kan tuh, ya kan? Bayangin. Maksudnya kita tuh coba tanya Rehan. Oh, kalau Rehan gimana Rehan? Udah pernah pacar belum? Udah punya pacar belum Rehan? Oh belum. Kamu sudah pernah? Tapi udah pernah? Oh, masa belum Rehan? Ya Allah Rehan. Senyum itu. Aduh. Rehan? Ada 2 saksi loh ya. Oh, Tiba-tiba senyum-senyum sendiri Bu. Duh, kan belum tentu. Bisa aja lihat TikToknya Bu Amel. Kasih di teaser lu. Iya kan di teaser. Bisa aja pas nonton tuh ketawa sendiri. Kalian kan seudon, orang belum. Tapi sudah pernah selingkuh Rehan? Belum ya? Oh belum ya. Bayangin, Faris aja SMP udah selingkuh. Jadi itu terbukti. Jadi ya saya bilang terbukti kenapa sampai di desa-desa, bayangin zaman ayah saya itu desa saya itu seperti apa gitu loh. Ya. Maksudnya tuh masih seperti apa, jalan aja belum rupa jalan. Maksudnya ya masih penuh dengan kemiskinan yang kampung Iya. zaman itu loh. Ya kalau sekarang kan itu, kayak nggak ada iya. kampung ya, kayak orang sudah transisi semua. Antara itu loh orang sudah musim selingkuh. Musim. Udah banyak yang selingkuh, bayangin sampai sekarang. Jadi itu akurat, fix akurat. Nggak ada manusia nggak pernah selingkuh. 99 sebenarnya laki perempuan cuman kebanyakan laki yang ketahuan. ugal-ugalan. Ya, kalau ketahuan sih perempuan juga banyak ketahuan sih. Kayak itu udah akurat, udah 99,99 itu 0,0000 sekian aja itu mungkin yang ada itu. Yang ada. Terus kan yang cerita itu kan anaknya Mbah itu. Terus tak tanya, berarti sampean gitu ya Mas? Oh saya enggak, soalnya waktu itu terlalu setiap hari menyaksikan mamanya menderita. Nggak makan, sekolahnya dia biaya sendiri, harus kerja dari kecil karena melihat korban perselingkuhan itu seperti itu. Nah sekarang dia katanya ya, soalnya kan ibu tanya kan to the point, berarti kan katanya sih nggak selingkuh karena waktu kecilnya sering melihat mamanya itu jadi kayak tangisnya mamanya, sakitnya mamanya. Bayangin loh, sampai di penjara, sampai mbahku sampai di penjara gara-gara selingkuhin istrinya orang. Gak pele-pele lek selingkuh itu loh, selingkuh istrinya orang. Nah kayak gitu coba. Jadi ya apa ya gak bisa dihentikan memang. Memang itu udah menjadi tren, udah menjadi pilihan. Pokoknya pusing sedikit selingkuh. Stres sedikit selingkuh, ya kan? Nggak puas sedikit selingkuh, larinya ke sana. Kita mau baca komen-komen lagi. Yang Instagram, coba yang Instagram. Ubur-ubur ikan lele, apa itu? Nggak tahu itu. Ubur-ubur ikan lele. Belum lebaran kalau belum velocity. Kontenku. Tuh, jadi sekarang apa yang diharapkan dari polisi? Jadi banyak yang ngehujat polisinya kalau yang di Instagram itu. Apa yang diharapkan dari polisi? Bahasanya nggak ngerti saya Bu. Bahasa Makassar. Suruh translate Faris apa Rehan paham dia? Umurunami gitu. Oh iya itu loh bener. Mungkin beliau mengayomi masyarakat. Kan tahu kan, aparat itu kan tahu jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki karena beliaunya yang sering sensus. Nah makanya karena memperhatikan masyarakat tadi, daripada terlantar ya diselingkuhi gitu. Kayaknya itu bener, ini komennya mengayomi masyarakat ini. Ya bener. Terus ada lagi nggak yang nyohok? Atasannya tidak
bisa bertindak tegas. Yo kan baru konangan, rek sing disalahno wis atasane, rek ya opo iki? Makanya itu kata-kata halo dek. Halo dek, assalamualaikum Camar, calon mantu Faf datang apa itu? Kayak nggak komennya kayak itu Iya. ya, kayak nggak ada kejelasan ya. Iya betul. Ibu. Intan itu enggak? Intan sudah punya pacar? Sudah. Calon suami? Amin. Oh iya. Pernah selingkuh? Siapanya Bu? Intan? Enggak pernah. Oh enggak pernah? Belum? Ada rencana? Ada rencana. Nah, Enggak. ini Tapi semisal pernah diselingkuhi Bu? Pernah diselingkuhi? Enggak apa-apa. Ada rencana selingkuh? Belum ya? Belum. Nah, ini kalau Intan kan tapi sudah pacaran? Iya. Sudah pacaran? Sudah. Ada rencana mau menikah? Iya. Oh ya. Kalau ini posisi Intan yang diselingkuhin gitu, apa yang dilakuin? Diam aja sih Bu kayaknya Bu. Diem aja ya? Iya. Masa sih? Iya. Ya mau ngapain Bu? Masa di mall rame-rame, saya yang malu. Ya siapa tahu ngrebek gitu ya. Saya yang malu. Oh ya, itu sebenarnya yang bagus gitu, ya kan? Tapi kalau dari tampangmu pasti kamu diem. Ya. Kalau dari tampangnya sih wajahnya, pokoknya tampangnya Intan, Farin, Rahel itu kalau nggak belajar banyak itu tampang teraniaya. Harus banyak belajar nih. Tampang terlalu polos gitu, gampang diakali gitu, gampang kayak gampang dibohongin gitu, kayak gampang teraniaya gitu loh wajahnya. Harus belajar. Duh, Rakel coba tanya jujur, coba tanya. Ini kan? Oh diganggu tukang ojek kayak wedi. tukang lah ya tukang gojek aja diwedeni kok gitu kan. Kalau kamu posisi ini pilih apa? Diem? Pilih diem aja sih Bu. Iya, alasannya kenapa? Malu, saya yang malu Bu. Gitu ya? Iya. Harga diri kita lebih Iya, tinggi betul. ya daripada seorang pelakor ya. Betul, karena pasti pelakor itu di bawah kita. Di apanya itu? Iya. Apa-apanya? Apa-apanya? Pasti semuanya standarnya pasti di bawah kita ya. Iya. Jangan mempermalukan. Ini pelajaran buat kaum wanita. Iya, masuk kayak gini aku yang ngeri loh ya, jambak-jambakan ngono iku ya. Jadi di mall lagi ya Bu ya? Ya apa ya ceritanya gitu tuh ya? Nggak malu ya? Orang gitu. Nggak ada konflik tapi dari orang yang punya masalah ini. Nggak ada Ibu. Oh, jadi asal orang share. Mungkin belum ada, karena kan masih baru Bu. Baru 2 hari lalu, Iya, tapi baru luar 2 hari biasa. lalu. Perempuan-perempuan sekarang ini wis kayak preman. Kemarin Ibu juga gitu, berantem deh. Jakarta berantem di depan umum. Karena apa itu Bu? Rebutan apa Bu? Rebutan. Belani tukang. Berantem sama preman kemarin Bu Amel. Hari apa itu? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Jadi ceritanya itu tukangnya ibu di sana yang kerja itu diteror sama preman-preman, ya kan? Terus habis itu sampai bawa cutter lah, sampai apa gitu, terus terakhir yang saya nggak bisa sabar, nah tukangnya tuh sampai pulang berkali-kali. Terakhir saya ke sana tuh tukangnya saya harusnya kerjanya selesai malah pulang. Nah itu diganggu preman bawa pisau dan sebagainya. Yung langsung berangkat aku dari Jakarta mana ke tempat itu, langsung berangkat. Tak pikir sudah datang wis. Itu yuk kok pas pakai kaos iki ya, aku cerita pakai kaos iki. Ya bener. Tapi pakai jeans suwek-suwek kan, pakai kaos iki to. Gini kaos iki kan lek tak angkat kan BAB aku ketok. Iya sengaja ya. Jalan gini terus aku bawa polisi 2 wis siap-siap, polisi sing besar segini sing gini. Kita milih ya, segini, besar segini ya. Terus Pak, pokoknya Bapak di belakang saya, nah nanti kalau premannya berulah tembak aja nggak apa-apa Pak. Tapi saya yang maju gitu ya, pakai ini bagus, letak linting ini, potentang-potenteng, terus aku tukangnya tak suruh balik, ayo balik, kita clearkan. Nah, tukangnya balik terus saya datang. Premannya tuh kira-kira di sebelah sono loh, ibu saya baru gitu, potentang-potenteng gitu. Moro-moro premannya langsung lari, Bu maaf Bu, ampun Bu. Loh, aku durung lapor lagi masih. Iki wis minta maaf ya durung. Aku durung ngapus minta maaf. Terus tukangnya tak tekoni, "Yo Mas, preman iku tak pikir lek sak polisi iku sing sak mene lah preman sak mene."
Tadi di depan premannya, di depan preman sakmene kok isuk sampean wedi mulai iku lho. Apa sing ya Allah preman iku sak kipet. Sakmene iki lho. Sak rehan. Sak rehan kan cuwilik ya. Lah cuwilik lah rehan ae tak cengkiwangnya paling semaput ta. Iya. Sak rehan gini wis persis. Tunggian rehan malahan lebih kecil gitu. Lah kok tukangnya itu takut sih padha mulai wis langsung wis premanku keluar juga wis. Berantem temenan di umum itu aku enggak berantem sih orangnya udah takut duluan. Jadi udah anu berapa temanmu yang ganggu berapa orang aku sepeda nama dengan petengku ketok be aku ketok ya. Sengaja berarti kan aku tuh biasa Mas hidup di jalanan udah biasa aku tuh ngadepin preman-preman padahal ya ndak. Iya, padahal enggak terus polisinya tuh untuk nakutin senjatanya Bu tadi di mana? Kan saya titip Bapak. Jadi oh iya gitu. Jadi bayangin loh ya. Jadi orang tukang itu harusnya kan wis garang-garang lah ya. Urepe itu kan ambek palu, ambek apa itu pokoknya pisau lah, geraji lah, grinder lah, ada semua sih di situ ya. Kok iso wedi ambek beberapa orang preman itu loh. Lah lek aku sing diparani preman tak grinder tak sikile ambek aku wong putus kabeh tak sikile wong lho. Yo premane cuwilik cilik. Nah, disitulah saatnya harga diri seorang wanita bangkit. Kalau aku melawan, tapi kemarin nggak ada sing viral no kayak gini salah. Harusnya aku nggak bawa Rahel. Iya, harusnya gitu. Biar viral ya Bu ya. Biar viral. Harusnya tuh beneran Rahel kalau ada yang syuting pasti kamu tak suruh syuting tak suruh viral. Iya. Nah wanita tuh harusnya bangkit pada saat seperti itu. Ya kan? Jangan biarkan ada yang menginjak-injak kamu, jangan biarkan ada yang orang yang berani sama kamu sedikit pun, jangan biarkan ada orang yang berani sama kamu, ini penting, ya kan? Terus jangan biarkan orang itu ada yang berani tidak sopan sama kamu. Nah buktinya itu si preman-preman ini kisah nyata ya, si preman-preman itu loh belum hadapan apa-apa, itu sudah dia bilang dari jauh sana itu sudah lari, sudah minta ampun, minta maaf. Berarti wajahku ini baik preman loh. Sampai cium itu ada saksinya siapa tuh Kak Ana itu ada saksinya temanku Kak Ana sampai cium tangan berkali-kali sampai apa sampai tak cengkiwing lehere tak delon Mas yo tukang iku delon tuh cuwiri cilik awake gepeng-gepeng iki kepeksa kerja kepeksa lembur gawe bojone ge anake lah kok sampean ganggu. Wes minta maaf ke tukangnya juga, terus setelah itu aman. Ya kalau aku berantem gitu boleh aku dimajukan. Berantem kayak preman-preman itu boleh aku dimajukan. Tapi bawa tim konten Bu. Hah? Iya harusnya. Iya. Wes preman mana wes? Itu beneran loh. Jadi sederet itu kan memang lokasi yang sangat ramai dan sangat tidak aman. Full memang terkenal memang banyak preman sederet preman semua tak samperin sing ganggu tukangnya sini 5 tapi lain-lain kan enggak pernah ganggu itu tak samperin semua terus tak ajak damai semua. Hidup wanita. Hidup wanita. Aku mbek petenteng ini soalnya kan ada lawal, coba aku sendiri. Ya, coba aku sendiri. Tetap berani aku Faris. Kalau menghadapi gitu aja. Aku tuh ngadepin gitu-gitu udah biasa. Yang nggak biasa ngadepin apa? Aku yang tunduk itu ngadepin buruanku. Gitu loh. Tak ajarin. Ya, pokoknya kalau seperti Rahel contoh gojek-gojek itu, ya wis to Rahel. Yang penting tiap hari diantar jemput gratis tanpa oleh katanya demek kamu. Loh Mas Dewi sing nawari. Gawa kater ya Rahel. Loh Mas sing nawari. Sekarang tuh perempuan pokoknya harus ready, siap semuanya. Harus, tapi bukan untuk jambai pelakor gini, tapi untuk menjaga diri, menjaga kehormatan. Kayak gitu. Ya pergi, sudah tidak ada lagi? Sudah cukup rupanya. Itu apa itu? Panjang sekali. Nah, coba. Sepertinya memang program pendidikan karakter dan moral harus jadi perhatian khusus untuk divisi SDM Polri. Pengalaman saya juga banyak oknum-oknum yang baru lulus polisi mengalami kondisi star syndrome.
yang tentunya tidak hanya dapat merugikan diri sendiri melainkan orang lain. Semangat Divisi Humas Polri, semoga lebih giat untuk berbenah. Lah perasaannya Faris cilikane pakai diajari selingkuh ta? Heeh. Yo Faris SMP selingkuh masuk cilikane lahir diajari selingkuh kan ya enggak ya. Iya. Kan diajari agama pasti, disuruh ngaji ya kan? Ya tidak bisa. Jadi selingkuh atau itu kan itu bukan sindrom gitu sih menurut saya. Itu karakter. Karakter di mana orang itu selalu ya tadi itu sering Ibu bilang selalu pengen cari pembuktian. Nah apalagi ini kan kalau dilihat sepintas ini kan selingkuhannya tuh bukan semacam ani-ani heboh gitu ya, terus bukan semacam pelakor heboh. Jadi mungkin itu polisi itu udah bosan sama yang heboh-heboh. Cari yang jadi cari yang muslimah. Mungkin kalau kenalnya kamu tuh bisa, ya kan? Nah kalau tadi Pak yang kemarin kita bahas Pak RK tuh cari yang hot. Yang dipunya muslimah di luarnya cari yang hot. Kalau ini kebalik, jadi mungkin yang di rumah terlalu hot, dia cari muslimah. Dia mencari yang tidak bisa ditekuk-tekuk. Jadi mungkin, ya kan? Nggak bisa mau dididik seperti apa, ya orang suka selingkuh ya akan suka selingkuh. Dia nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa berubah. Kecuali, jadi kan kemarin kan di konten mana itu kan Ibu juga bilang sih ada orang yang selingkuh, ada orang yang suka selingkuh. Nah kalau orang selingkuh itu bener-bener berarti itu dia bukan suka selingkuh tapi memang pada saat dia down atau pada saat dia karena keadaan karena intinya tuh udah bener-bener nih yang aku punya itu nggak bisa diperbaiki. Misalkan bener-bener yang sekarang aku punya tuh nggak bisa diperbaiki, dia bener-bener cari tempat dia berlari itu ada di mana. Biasanya orang selingkuh ada yang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang suka selingkuh itu yang sebentar-sebentar selingkuh, sebentar-sebentar selingkuh. Ada masalah apa selingkuh, ada masalah apa selingkuh. Nah itu nggak akan sembuh. Nanti itu kecantol perempuan sebentar dia mungkin bisa jalan setahun 2 tahun, nanti dia kenal orang yang lebih baik lagi ya mungkin ya selingkuh lagi. Bukan lebih baik lagi ya, intinya menurut dia ini kok lebih baik dari pasanganku sekarang. Nah dia juga akan selingkuh lagi. Komen opo iku bapak iku Polri dikongkon mendidik perselingkuhan. Emang enggak ada kasus kriminal. Jangan bener orang karakter selingkuh dan tidak. Kenapa ya profesi polisi banyak berkaitan dengan perselingkuhan? Iki yo wong-wong yo menjatuhkan, tapi iya sih memang. Ya tapi ya sih memang, maksudnya banyak banget tapi nggak tahu ya. Soalnya kadang polisi-polisi di jalan itu kalau nangkep suka gangguin kita juga. Oh iya Bu. Ibu pernah ditangkap? Pernah. Terus ditangkep kok ditangkep sih? Itu masih di jalan itu loh. Tilang. Di di Jakarta yang genap ganjil itu kan kita rawan ya. Oh iya. Kadang dari kasih uang yang masih minta nomor WA. Minta nomor WA bukan bahas tilangannya gitu. Kayaknya tuh memang profesi itu kayaknya rawan kayaknya. Karena mungkin merasa ini gitu. Profil merasa apa jenenge ya? Merasa polisi itu kok nyebut bolak-balik ya. Maksudnya merasa profesi itu kan kayak benar-benar akan dibutuhkan orang gitu ya, kan bisa ngayomi gitu loh. Jadi dia juga arogan juga dalam kayak gombali perempuan-perempuan gitu. Aduh, Pak Polisi. Gak ada habisnya. Bahas polisi. Oke, ada lagi? Apa itu? Masih 28 tahun, pangkat belum tinggi, sudah banyak gaya. Oh, orangnya masih 28 tahun, wajar berarti kalau suka selingkuh 28 tahun. 28 tahun. Masih berburu ya, Bu? Masih bener-bener masih bener-bener liar-liarnya itu umur 28. Umurnya serahel tuh liar-liarnya perempuan itu sana. Bener kan? Iya, bener-bener
pencarian wis bener-bener itu wis liar-liarnya mencari yang terbaik ya. Menurut dia mencari yang lebih baik. Iya, 28, 30, 35 sampai lah mentok maksimal 40. Kalau dia manusia yang bisa belajar umur 40 tuh ya menuju 40 atau 40 tuh dia akan stop semua pencarian walaupun orang yang selingkuh atau suka selingkuh. Oh gitu. Kalau umur 28 laki ya masih nakal-nakalnya. Masih nakal umur 28 sampai kalau ini normalnya orang yang mau belajar ya. Maksudnya normalnya orang yang mau belajar kehidupan itu memang laki itu umur jangankan laki umur segitu tak omong ya. Tak omongin, laki masih kecil itu aja. Udah aduh. Yuk iya kan kalau di film-film. Bener nggak Faris? Iya. Berarti kan memang basicnya kan memang laki itu memang Kayak gitu. iya, memang laki itu memang basicnya itu nakal. Dia dianugerahi nafsu yang lebih tinggi daripada perempuan. Jadi dia tuh umur kecil, kecil. Pokoknya sampai umur sebenarnya mau 40 itu dia harusnya kalau orang yang belajar, laki perempuan tuh biasanya bisa stop di sana. Biasanya. Tapi itu lebih cepat perempuan kalau untuk stop urusan selingkuh, perselingkuhan tuh lebih cepat perempuan. Belajarnya itu lebih cepat perempuan, kapoknya itu lebih cepat perempuan, traumanya itu lebih membekas perempuan. Nah, biasanya 40 ya, kalau orang suka selingkuh nih, misal di umur-umur gitu tuh tiba-tiba kayak pengen mencari ketenangan biasanya. Ya kan? Umur segitu pengen mencari ketenangan. Nanti umur 60 kumat lagi biasanya. Oh, kumat lagi. Kan ada masa puber lagi ya. Pubernya kan kalau wong laki itu bukan puber kedua kalau umur 60 udah berkali-kali pubernya. Gitu. Ya kita ini aja lah ya semoga sebenarnya sih profesi bukan masalah profesinya, cuman kebetulan ini Pak Polisi saja. Kebetulan dengan Pak Polisi saja. Semua profesi bisa, belum berprofesi juga sudah bisa selingkuh. Iya, betul. Dulu tuh kalau kamu selingkuh, SMP selingkuh tuh apa Faris yang diselingkuh? Itu sensasinya gitu apa Faris? Ada. Ceweknya yang suka saya, Bu. Jadi kamu sudah punya pacar. Gitu ya. Coba kan ya jarang-jarang bisa mikir ya jalan sendiri ya. Iya makanya lah perselingkuhan tuh semudah itu kan. Iya. Saya sudah punya. Nah terus ada orang yang suka sama saya. Loh ya udah saya mau. Loh sesimpel itu loh yang disebut selingkuh. Iya kan? Iya. Sesimpel itu, belum terjadi apa-apa loh bro. Pokoknya itu dianya suka sama saya. Ya udah saya selingkuh gitu. Maksudnya perselingkuhan itu terjadi itu kayak sesimpel itu, semudah itu gitu. Nah itu salah siapa? Anak kecil aja bisa. Nah dalam perselingkuhan gitu kamu biasanya apa Faris? Bohong gitu. Ya, dulu kan ya cuma ketemu aja gitu. Kan enggak yang HP-an kayak sekarang gitu. Gitu bohong gitu ya. Iya, terus akhirnya ya ketemu. Tapi maksudnya ya kayak sempet bohong gitu ya? Iya, sempet. Bohong-bohongan ke pasangan gitu ya? Iya, sempet. Sempet. Akhirnya ketemu? Ketemu dulu rame. Oh, anak kecil udah bisa rame. Anak kecil itu SMP. Karena saya itu. Wah, bangga dia. Bangga atas perselingkuhan. Yang perempuan 2 itu kayak orang dua-duanya ya memperebutkan laki-laki, nah dianya bangga. Jadi itu harus jadi kebanggaan Faris. Loh, kamu kalau ada yang nolak kamu atau apa gitu ya, kamu nembak orang terus, loh gini-gini tuh aku pernah diperebutkan sama 2 wanita. Kapan itu? Saat SMP. Tuh wanita sukanya. Nah, oke. Sudah ya, lagi di Makassar di depan Mango ya. Kayaknya itu iklannya Mango deh.
Soft selling. Hah? Ya, iya makanya soft selling. Kayaknya tuh iklannya Mango kayaknya. Jadi berantemnya, iklan itu, Bu. berantemnya di situ. Aku kok jadi ada ide ya? Apa itu? Apa itu? Bikin aja. Bukan. Bikin aja selingkuh depan Melval. Siapa tadi aktornya? Gampang cari itu aktornya. Yang penting di depan tulisan Melval. Surabaya cocok deh kayaknya. Ya, ada ide bagus itu. Beneran ini. Iya, Bu. Ya. Jadi begini kisahnya. Jadi itu treatment dianterin cowoknya. Nah, pas keluar, pas depan Melval itu, pas keluar ketok depannya itu, terus jambak-jambakan gitu. Tapi orang kita semua, Rahel. Bagus, eksekusi kapan? Kayak itu ya. Iya, tapi harus pinter acting. Cuman wajahnya jangan terlalu kena. Nanti kan kita kan kayak postingnya tuh kan ya gimana ya, itu kan customer gitu, di blur aja. Yang Melvalnya Mantap. eksekusi wes. Gas. Eksekusi. Berangkat ke Surabaya. Iya. Loh, aktor-aktornya disiapin jangan rehan lo ya. Aktor-aktornya disiapin. Cari dari agensi aja. Cari dari talent aja. Nah, ini bagus ini. Dari ini ide bagus. Oke. Iya, orang cerdas dalam segala cerita kita pasti menemukan cerita lagi. Ya kan? Orang cerdas itu dalam masalah itu pasti menemukan masalah lagi. Juga masalah buat Rahel ini. Nanti Yang mana? konsepnya gitu. Oh iya, makanya kan bener kok ya, orang cerdas itu dalam sebuah masalah pasti menemukan masalah lagi. Yang punya masalah bukan saya, yang punya masalah adalah kalian. Iya kan? Nah itu, oke? Mau kita eksekusi. Terima kasih ya sudah berselingkuh. Terima kasih sudah memberikan ide. Tapi serius ini, nggak bercanda saya. Serius ini. Nah, dari bintangnya sebenarnya kalau ada ibu juga nggak apa-apa kan di blur juga. Oh tapi ibu itu cara jalannya aja orang udah tahu kalau itu Bu Angga. Ya, jangan wes jangan. Orang-orang Bu Siska wes. Bu Siska, terus mari gitu arek-arek satunya. Lu dendam dijuambai temenan. Ada dendam yang lain itu. Makanya, temenan dijambai temenan iku. Itu temenan eksekusi ya? Iya, Ibu, siap, Ibu. Masuk akal kayaknya itu. Bener kan ya? Oke, ya wes. See you next week. Temenan Rahel Rebu eksekusi. Lu kan golek talent dulu ya. Talent harus berarti. Talent dulu.